tailspin-nya. Baik, sekarang kita masuk kepada subtema lagi, pikiran adalah penjaga pintu gerbang. Oke, pikiran harus selaras sebelum tubuh bereaksi. Sebelum tangan bekerja atau sebelum mulut berbicara, pikiran itu harus selaras dulu. Dan masing-masing dari kelima indera menjadi nyata bagi kita karena kerja otak. Jadi masing-masing kelima indera itu bisa mengindra dengan baik, maksudnya menjadi nyata itu ya. Mata benar-benar bisa mempersepsi apa yang dilihat, ya. Telinga bisa mempersepsi apa yang didengar, gitu ya. Kulit bisa mempersepsi apa yang dia rasa, ada yang rabaan itu dan terpaan angin dan sebagainya. Kemudian ya rasa kecapan, dia juga bisa mempersepsi apa rasa yang dia ini. Jadi kelima indera nyata bagi mereka karena kerja otak. Ya, karena kerja otak ini kelima indera itu nyata. Ya, rabaankah, penglihatankah, pengecapankah, penciumankah, atau pendengarankah. Oke. Nah, sekarang mari kita tingkatkan arahnya. Dalam dunia kita sekarang, penyakit Alzheimer adalah sebuah ancaman bagi generasi tua. Namun begitu, ternyata ada fakta mencengangkan berkenaan dengan penyakit ini yang tidak banyak diketahui orang. Para dokter telah menguji data yang menunjukkan orang-orang yang punya pikiran sehat dan aktif tidaklah mudah diserang Alzheimer, sebagaimana orang-orang yang pelan-pelan berhenti menggunakan otaknya. Jadi pelajaran hari ini kiranya menggugah hati siapapun, ya, saudara-saudara, jangan pernah berhenti menggunakan otak saudara. Karena kalau otak saudara berhenti saudara gunakan, maka Alzheimer itu bisa mengintai saudara, ya. Ya, penyakit kepikunan itu ya, saudara. Oke. Nah, ini adalah penurunan otak yang kena Alzheimer. Lihat bentuknya, ini yang masih sehat nih. Ya, yang masih sehat seperti ini. Yang mulai kena Alzheimer itu seperti ini. Ada plak-plak di otaknya, ada neuron yang nggak sehat lagi, ya. Ada neuron yang mati, ya. Ada udah sekarat, dan yang ini yang menyebabkan semua syaraf-syaraf itu tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya, menghantar impuls-impuls, mengantar rangsangan-rangsangan, ya. Nah, ini yang menyebabkan orang itu jadi lupa, ya, nggak tahu pulangnya kemana, namanya siapa aja udah nggak inget, gitu ya. Nah, jadi ini dia, saudaraku, Alzheimer itu ternyata begini, otak yang sehat itu begitu bagusnya, ya, tapi yang kena Alzheimer yang parah itu udah semacam ini, ya, jadi keriput, jadi kecil, mengecil, gitu ya. Nah, jangan sampai kita terkena ini karena kita tidak menghidupi, kita tidak memelihara otak kita dengan baik. Pelihara otak kita dengan baik, walaupun pelajaran hari ini susah, ya, PA-nya, kok PA kesembuhan kok ini bicarain otak, ya. Makin susah kan tambah hari-hari ini, dua kali pertemuan ini. Tapi tidak apa-apa, saudaraku, belajar aja. Yang penting kita belajar, ya. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan. Amsal 23 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, sangat jelas sekali ya, kita sama-sama tahu itu. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Nah, ini kalimat ternyata luar biasa karena dipakai oleh umum dan memang betul kebenarannya ini jadi universal, saudara-saudara, ya. Sekarang kita bahas yang Alkitabiah dulu, ya. Perhatikan kata Ibrani berpikir, ya, saar, ya, berpikir saar, dan kata dalam jiwanya, nefes dalam jiwanya, ya, berpikir saar dan nefes. Berpikir itu bertindak sebagai penjaga pintu gerbang, ya. Pengertian yang panjangnya kalau dicari, ya, di nomor strongnya itu, maka akan ada arti bertindak sebagai penjaga di pintu gerbang. Ya, dan jiwa itu dalam mentalnya. Jadi di pintu gerbang mental ada yang bertindak sebagai penjaga, yaitu si pemikir ini, ya, berpikir ini, ya. Tuhan memberikan kepada kita otak
Bahkan dalam sifat alamiahnya, kita dapat memberi makan dia. Jadi kita bisa beri makan dia, merawatnya, dan melatihnya dengan memprovokasi pikiran. Jadi terus provok pikiran. Jangan berhenti, saudara-saudaraku. Terus, saudara-saudara, ingat sesuatu, terus hafal sesuatu, atau ya pokoknya dirangsang pikiran tuh. Saudara punya daya cipta apa? Misalnya saudara punya daya cipta lagu, saudara mulai susun not gitu, hingga terangsang gitu ya. Nah, kita dapat mengembangkan cakrawala dari pikiran anugerah Tuhan ini. Jadi kita kembangkan, saudara-saudaraku, makin keluasan dari pikiran yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka jangan izinkan pikiran Anda hidup seperti tumbuhan yang pasif. Tumbuhan kan dia nggak bisa mencari air di mana, kecuali yang memang bertumbuh di tepi aliran air ya. Akar-akarnya bisa merambat ke sana. Tapi kalau sebuah tumbuhan udah ditanam di pinggir jalan gitu ya, dia cuma nunggu kemurahan dari air hujan gitu ya, atau dari air selokan yang lewat gitu. Dia nggak bisa seperti hewan yang bisa mencari air, rusa rindu akan mata air, rusa mencari air. Nah, otak kita jangan dibiarkan seperti tumbuhan yang pasif, karena otak kita itu bisa memerintahkan tangan kita, kaki kita untuk mencari sesuatu, memerintahkan mulut kita, memerintahkan mata kita untuk mengindra sesuatu, sehingga pikiran kita itu seperti diberi makan, seperti diberi olahraga gitu ya, nah sehingga dapat aktif gitu ya. Nah, jadi seperti ini, rangsangan-rangsangan terhadap pikiran itu harus selalu ada gitu, saudara. Otak saudara harus selalu bisa dirangsang dengan ide-ide, pemikiran-pemikiran apa, gagasan-gagasan, atau dengan hafalan-hafalan atau apapun yang saudara rasa perlu, nyanyian-nyanyian, ya. Silakan saudara rangsang otak saudara, jangan biarkan pasif, ya. Jadi pikirkan tuh ide-ide, gagasan-gagasan apa saja yang menurut saudara bagus. Nah, pikirkan hal-hal yang di atas. Jadi pikirkan ya, kalau saya ketemu Tuhan Yesus nanti, kira-kira apa ya yang dia akan tanya lebih dulu kepada saya yang seperti ini. Itu boleh kok saudara pikirkan gitu ya, saudara. Sehingga itu akan membuat saudara punya sikap yang baik menghadapi hidup ini gitu ya. Oke? Nah, mari lanjutkan lagi. Daftar ini menyatakan keadaan pikiran secara positif ya. Jadi keadaan pikiran, kalau kita memikirkan hal-hal ini, kita merasa damai, kita bahagia, kita sukacita, kita senang, kita terperangah, ya. Kita punya maksud, kita punya kemauan kuat, gitu. Kita menentukan sesuatu, oh ini harus begini, ini nggak boleh begitu. Gitu. Kita tenang, kita kuat hati, kita tabah, kita percaya diri, kita penuh tanggung jawab, dapat dipercaya. Ini adalah daftar yang menyebabkan pikiran kita bisa jadi sehat nih, karena ini positif semua gitu ya. Oke, tapi sebaliknya daftar ini pun dapat menyatakan pikiran secara negatif ini. Kalau kita takut, kita memikirkan keraguan, yang kita pikirkan adalah kecemasan, yang kita pikirkan adalah penderitaan. Aduh, kok saya biar jadi manusia kok menderita banget sih ya, nggak kayak Pak itu kok bisa ya begitu begini gitu, kok saya nggak bisa. Jangan, saudara-saudaraku, walaupun betul nggak bisa disangkali bahwa saudara mungkin ya menderita gitu, tapi jangan dipikirkan penderitaan itu, justru yang dipikirkan adalah kebahagiaan saudara, karena dari sekian banyak sisi kehidupan saudara itu, berkat Tuhan itu pasti lebih banyak daripada penderitaan itu sendiri gitu ya. Mencekam hal yang kalau saudara tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri, harga diri yang rendah, kurang punya kuat kemauan yang keras, selalu merasa ada dalam bahaya. Ini semua yang negatif. Ini ya, a negative mind will never give you a positive life. Ya, kalau saudara punya pikiran yang negatif, itu nggak akan memberikan kepada saudara kehidupan yang positif, pasti, saudara. Ya, nah, keadaan pikiran yang Anda pilih akan menentukan bagaimana Anda merasa, apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda hidup. Jadi pilihannya ada pada Anda.
lebih daripada yang dapat Anda sadari. Jadi pilihlah. Jadi sebelum apa namanya, jadi udah masuk di ruang alam bawah sadar, dalam keadaan sadar saudara pilih untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu ya. Oke. You are what you think. Ini ayat tadi itu udah jadi general, udah jadi universal sekali. Kamu adalah seperti apa yang kamu pikirkan kelak gitu ya. Nah, jadi ingat kembali Amsal 23 ayat 7 ini ayat Alkitab, tapi oleh dunia sekuler juga sudah dipakai ya. Jadi you are what you think itu kata-kata sekulernya ya, tapi kata-kata ayat Alkitabnya sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Oke. Fungsi dari memori. Nah, mungkin sebaiknya kita habiskan aja pelajaran hari ini supaya pertemuan yang akan datang kita masuk pada pelajaran baru ya. Fungsi dari memori. Bagaimana kita mengingat satu hal? Otak mempunyai miliaran saraf yang merupakan sel-sel. Banyak di antaranya yang memiliki ribuan hubungan yang melaluinya mereka dapat mengirim sinyal ke syaraf-syaraf yang berdekatan. Jadi, lihat saudara-saudaraku, ini ada jutaan syaraf-syaraf ya, sel-sel syaraf itu jutaan di dalam otak kita itu. Nah, syaraf-syaraf itu bukan jutaan ya, miliaran syaraf ya. Ya, syaraf-syaraf itu bisa saling terhubung. Banyak orang bergumul dengan kepikunan ketika semakin tua. Daya ingat bisa jadi sedikit gemetar seperti ketika kita menahan haus. Ini yang disebut ketidaksesuaian memori sehubungan dengan usia. Ketidaksesuaian memori sehubungan dengan usia. Ya, saudara bisa seperti ini. Wah, kok lupa sih gitu ya. Beginilah kira-kira cara kerja memori. Cara kerja memori itu misalnya syaraf 17 menembakkan sinyal elektrik. Dan dalam sinaps, dalam celah kecil antara sel syaraf yang satu dengan sel syaraf yang lain, satu dari konektornya menjamah receiver dari syaraf 18. Nah, kita lihat gambarnya dulu deh. Ini syaraf 17 nih, ada yang hijau ini nih syaraf 17 nih. Terkena objek panas tuh ya, kesundut ya. Ujung, bukan syarafnya, bukan, tangannya kesundut gitu ya. Lalu dia mengirimkan sinyalnya. Nih, sini nih jalannya nih. Lihat nih. Ini lihat ya. Kursor saya saudara lihat terus ke sini. Terlihat ya? Terus ke sini sampai ketemu ke syaraf 18, ada badan sel saraf sensorik ya. Lalu diteruskan oleh sel sensorik ini sampai ke badan sel saraf motorik di sini ke ini badan sel interneuron dulu, interneuron. Lalu diubah ke dialihkan ke syaraf nomor 19 ya, syaraf motorik. Setelah ini diserap, dimasukkan ke dalam alam bawah sadar, ya sengatan tadi tuh panas itu, lalu dia kirim pesan ke saraf motorik. Hai saraf motorik, gerak cepat. Dia bergerak, nih yang biru nih ya, bergerak sampai ke otot-otot. Lalu apa pesannya ke otot? Tarik ototmu. Dia tarik, tertariklah ini. Nah, jadi saudara, waktu dia kena ini memberitahu, sampai sini panas gitu. Nah, langsung dia memerintahkan syaraf motorik, tarik cepat, langsung tarik. Nah, ini perjalanannya sepersekian detik, cepat banget ya. Jadi saudara, tahukah saudara bahwa waktu saudara kesundut, saudara angkat, saudara pikir yang hebat itu tangan saudara? Tidak. Yang hebat itu saraf-saraf saudara kerjanya itu sangat luar biasa. Dia mengirimkan sinyal dengan begitu cepatnya sampai kemudian dia mengirim sinyal perintah untuk saraf-saraf ini menarik otot-otot. Jadi ini yang disebut kecepatannya sekian meter per detik gitu ya, saudara. Jadi jelas ya, saudara ya sekarang ya. Oke, nah ya, ototnya itu berkontraksi, menarik bagian yang dirangsang tadi, yang tersundut tadi. Oke. Nah, jadi gitu. Ini ya gambaran dan seterusnya. Jadi jika koneksi antara syaraf 17, syaraf 18 sudah cukup,
kerja di antara cara tersebut semakin kuat. Begitu terkoneksi, kerjanya semakin kuat, ngasih kabar gitu ya. Nah, itulah kira-kira cara kerja memori juga sama. Para ahli percaya bahwa semua informasi baru diserap dan diproses ke dalam memori, dalam hipokampus, dan dalam batang otak. Apalagi, memori biasanya disimpan dalam pola acak, pola aneh, dalam berbagai bagian dari otak. Jadi, ya, semua bagian-bagian dari otak itu menyimpan memori-memori yang berbeda-beda. Nama-nama tumbuhan misalnya dan tanaman biasanya disimpan dalam satu bagian dari otak. Sementara nama-nama kursi, mesin, dan hal-hal lain buatan manusia disimpan di dalam bagian lain dari otak. Otak juga menyimpan kata-kata benda dan memisahkannya dari kata-kata kerja. Nah, bayangkan saudara, otak itu bisa memilah-milah loh kata benda yang mana. Dia bisa memilah kata benda nama diri yang mana, kata benda nama jenis yang mana. Dia pasti bisa memilah-milah, saudara-saudara. Ya, lalu memisahkan. Nah, dengan kata kerja dia pisahkan. Jadi nggak kacau gitu. Otak itu bisa menyimpan. Gitu. Ini penyimpanan secara semantik ya. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak tahu nama Tuhan, padahal otaknya nyimpen tuh, nyimpen. Oh, yang ini nama Tuhan nih, yang ini bukan gitu ya. Yang Tuhan huruf besar semua itu bukan nama. Dia tahu sebetulnya. Ya, kalau sayangnya koneksi alam sadarnya ke alam bawah sadar tentang hal itu nggak nyambung, nggak ada kuncinya. Jadi orang belum bertobat juga, masih menganggap TUHAN itu adalah nama gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mereka otak mereka tuh nggak bisa dibohongin, otak mereka bisa menyimpan dalam laci-laci yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Otak besar, otak kecil, dan batak otak. Ini otak besar namanya cerebrum, otak kecil namanya cerebellum, dan batang otak namanya brainstem. Brainstem ya. Nah, ini menyimpan banyak berbeda-beda data. Tiap-tiap otak menyimpan data yang berbeda-beda. Ya. Nah, otak besar misalnya. Ini fungsinya adalah pusat kegiatan-kegiatan yang disadari seperti berbicara, melihat, mendengar, berpikir, mengingat, bergerak. Itu cerebrum. Sedangkan otak kecil itu pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot saat bergerak. Ini di otak kecil. Jadi kalau saudara bergeraknya tidak begitu teratur, ya itu otak kecilnya yang punya masalah, gitu ya. Kalau batang otak ini itu mengatur refleks fisiologis seperti kecepatan napas, denyut jantung, suhu tubuh, tekanan, ya, darah, dan kegiatan lain yang tidak disadari, ya, hormon-hormon dan sebagainya. Itu di batang otak mengatur refleks fisiologisnya. Oke. Nah, orang-orang yang kurang terdidik, kurang aktif secara fisik, dan kurang mampu mengontrol hidup mereka dari hari ke hari, sering mengalami banyak kehilangan memori dibanding yang terdidik. Ya, jadi hilang aja tuh yang disimpannya, nggak bisa dibuka lagi gitu. Itu yang disebut kehilangan memori ya. Tapi orang yang terdidik dia bisa tahu kunci-kuncinya untuk recall lagi, manggil lagi apa yang udah disimpan di otaknya itu, yang ada di alam bawah sadarnya. Jadi kalau yang otaknya tidak banyak kegiatan, dia bisa banyak kehilangan. Itu firman Tuhan kok, cocok kok. Apa yang Tuhan bilang kepada yang punya akan lebih diberi lagi. Yang tidak punya akan diambil daripadanya. Jadi orang yang otaknya nggak punya kegiatan, itu akan kehilangan. Tapi kalau otak yang dipakai dengan aktif, itu akan diberi lagi oleh Tuhan, akan diberi lagi oleh Tuhan. Makanya orang-orang yang punya ide, punya gagasan, tuh tahu-tahu punya gagasan baru lagi, punya gagasan baru lagi. Hebat-hebat itu orang-orang itu karena dia memfungsikan otaknya, ya. Ya, Pak Jokowi gitu ya. Dia punya gagasan apa? Apa namanya? Tambang emas. Itu harus jadi milik kita. Saya nggak taunya bisa sampai ke akhirnya nikel yang paling hebat kita bisa kuasai gitu. Saudara,
Jadi itu semua gagasan-gagasan yang terus-menerus itu yang dilakukan akan diberi lagi oleh Tuhan. Ya, hamba yang setia yang melakukan hal-hal kecil akan diberi lagi, akan diberi kepercayaan hal-hal besar. Jadi ini benar-benar alkitabiah gitu ya, saudara. Ada 5 tipe memori. Ada 5 tipe memori. Sedikit lagi ya, saudara, apa dihabiskan atau ya udah sampai sini aja deh, kalau enggak nanti kita masuk yang akan datang tinggal sedikit tipe memori, kemudian kita masuk dalam kesembuhan masa lampau. Pelajaran berikutnya, selain pelajaran pikiran ini, pelajaran kesembuhan masa lampau. Ya, itu tentu berkaitan dengan apa yang terjadi dengan otak kita juga ya. Oke, saudara, sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, tapi mohon maaf, saya ini ngajar begini bukan karena saya pinter. saya saya berusaha belajar, saudara-saudara, baca-baca ini apa maksudnya ya, kok hari ini pelajarannya teknis banget gitu ya. Ya, mungkin saudara-saudara bisa menyempurnakan. Kalau ada yang lebih tahu dari saya, silakan. Nanti di akhir kesembuhan pikiran, minggu depan, pelajaran akhirnya itu, ternyata pikiran kita harus berfungsi secara sempurna. Jadi, kesempurnaan itu yang disebut dalam ayat mas kita di awal, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Jadi, totalitas kita. Itu yang membuat kita itu punya klaim, punya keyakinan bahwa ketika pikiran kita sempurna, itu berarti pikiran kita itu sembuh. Dan kesembuhan pikiran ini akan membuat kita semakin optimal menyerahkan seluruh kehidupan kita dan pikiran-pikiran kita kepada rancangan-rancangan Tuhan buat kebesaran kerajaannya. Baik, saudara-saudara, kita akhiri saja malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian saudara semua. Kita kembali lagi Jumat depan ya. Shalom.